Selamat sore teman-teman. Kali ini aku lagi ada di Koperasi Simpan Pinjam nih. Koperasinya ini namanya koperasi apa sih? Nama koperasinya itu Prima Arta Sejahtera. Dan kalau boleh tahu juga di mana sih Nat tempatnya koperasi ini? Kelurahan di tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Dan kali ini aku sama teman-temanku di sini tuh mau melakukan kegiatan podcast yang lebih tepatnya kayak wawancara gitu. Yuk ikutin kelanjutannya teman-teman. Kami dari SMA Negeri 1 Taman mau melakukan wawancara untuk tugas kami di sekolah. Perkenalkan, saya Nadia Rita Sipana. Boleh tahu nama kakaknya sih? Saya Desi Mbak Ulan, bagian keuangan di sini. Kalau boleh tahu, misi dari koperasi ini sendiri itu apa ya, Bu? Misinya untuk sebagai penggerak ekonomi rakyat yang pertama menyerang untuk membangun citra kerja dan menghapus persepsi negatif gerakan koperasi. Jadi kan tidak semua koperasi itu berpersepsi negatif semua, bahwa pasti ada positifnya di situ. Untuk misinya kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota koperasi sendiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang mempunyai usaha, masyarakat desa kayak gitu. Terus kita juga membantu mengembangkan usaha masyarakat. Biasanya kalau kayak usaha gitu kan biasanya ada kayak sejarahnya gitu. Boleh diceritain sedikit? Kalau untuk sejarah kan koperasi itu ada yang milik negara, ada yang milik perorangan, Mbak. Kalau koperasi pas ini itu milik perorangan, jadi kita ikut perorangan sih, Mbak. Untuk berdirinya koperasi ini itu mulai dari kapan? Bukanya. Iya, berdiri. Kalau di cabang ini tuh buka mulai tanggal 18 September 2018 sampai hari ini, kurang lebih 4 tahun. Tapi cabang kita banyak, Mbak. Di Surabaya ada, di Sidoarjo juga. Berapa cabang, Mbak? 17 cabang. Oh, 17 Ya, sama Gresik. Jadi Sidoarjo, Surabaya sama Gresik. Selain di daerah itu Ada aja di luar Jawa Timur belum ada. Terus tujuannya didirikan koperasi ini apa ya, Kak? Kak boleh tahu? Iyo, sebagian besar sih, Mbak, untuk mengembangkan usaha masyarakat sekitar. Kayak yang mau buka usaha, terus untuk pembiayaan sekolah juga sih. Kebanyakan seperti itu sih. untuk membantu ekonomi juga ya. Kira-kira ada berapa anggota di koperasi ini? Karyawannya maksudnya? Karyawannya. Kalau untuk satu cabang sendiri beda-beda. Kalau di sini 7 orang, tapi ada yang di cabang lain ada yang 10 karyawan gitu. Tergantung manajernya juga sih, Mbak. Itu setiap orang pegang bidang yang berbeda. Iya, berbeda. Biasanya sih satu kantor itu 2 admin, 4 marketing kayak gitu. Biasanya sumber dana dari koperasi ini kayak dari mana gitu sumber dananya untuk membantu masyarakat? Kita memang bidang usaha perorangan juga, jadi untuk pendanaan kita serahkan ke bosnya langsung, 1 orang aja pemiliknya sini. Oh gitu, jadi kalau ada orang yang mau pinjam nanti diajukan. Iya, langsung. Perbedaan koperasi ini dengan koperasi yang syariah itu apa? Mungkin kalau koperasi syariah itu mungkin bunganya lebih kecil, Mbak. Perbedaan di bunganya di sini. Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman? Kita di sini nerima untuk pinjaman BPKB kendaraan motor atau mobil sama sertifikat SHM aja. Kalau untuk tabung menabung kita nggak nerima di sini. Selain itu nggak nerima. Untuk persyaratannya sesuai yang di brosur itu kalau memang mau pengajuan. Dan bagaimana jika yang meminjam tidak bisa membayar? Kita kan ada tim marketing, Mbak, ada tim marketing juga ada tim penagihan. Jadi kalau misalkan mereka ada ketertunggaan tagihan, kita penagihan ke rumah. Jadi ada orang yang menagih ke rumah jika tidak
telat bayar atau gitu ya. Ada nggak sih kendala Kalau kendala pasti ada, setiap usaha kan memang pasti ada kendalanya sama ya, kadang apa namanya penggelapan kendaraan itu banyak. Terus orangnya kayak lari dari tanggung jawab itu ada, indah rumah itu sering sih. Terus gitu itu kalau udah kayak gitu gimana solusinya buat koperasi ini? Dibiarin atau diurus atau gimana? Kita tetap usaha mencari orang itu sih Mbak. Gitu. Kita cari informasi di keluarganya atau di RT RW kayak gitu, pasti ada titik terangnya dari situ sih Mbak biasanya. Ini kan simpan pinjam ya, kan kalau misalnya kita pinjam itu kan biasanya ada yang kayak buat jaminan, itu biasanya pakai jaminan atau enggak? Kita pakai jaminan BPKB motor sama mobil atau enggak sertifikat SHM. Kita nyimpannya itu. Oke, terima kasih, gitu aja wawancaranya. Terima kasih sudah dibantu.